Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar bersama, mengkaji bersama, dan insya Allah kita akan belajar dan mengkaji surah Al-Fatihah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat tidak asing lagi bagi kita. Adik-adik kita yang masih TK sudah banyak yang menghafal surah ini. Namun perlu sekali bagi kita untuk mengkaji dan memahami surah ini walaupun kita sudah menghafalnya di luar kepala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya dengan nama Allah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa lafadz ba dalam bismillah maknanya adalah memohon pertolongan kepada Allah. Artinya bahwa ketika kita mengucapkan bismillah, saya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Menurut ulama tafsir yang lainnya mengatakan al-musahabah, artinya berbarengan, mengiringi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan memulai dengan bismillah, saya iringi dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, dan nama ini hanya dikenal Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memiliki kebanggaan ketika ternyata Allah Subhanahu wa taala mengenalkan namanya kepada kita. Dan kita satu-satunya agama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari satu kata rahmah, kasih sayang. Hanya saja Ar-Rahman itu ruang lingkupnya lebih luas, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang muslim maupun non-muslim. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman di akhirat kelak. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Jadi segala sanjungan dan pujian itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengenalkan diri dengannya, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan diri Rabbul alamin. Rabb al-alamin, Rabb itu artinya yang memiliki, yang melihara, yang merawat dan yang menjaga. Al-alamin, alam semesta ini. Jadi semua makhluk di alam semesta ini, semua makhluk yang ada di jagat raya ini, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjaganya, Allah yang merawatnya, maka sanjungan dan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengenalkan sifatnya lagi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak nama. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak sifat. Di antara sifat-sifat itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, dan nama-namanya di antaranya Allah perkenalkan. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya Maliki Yaumiddin, Al-Malik, yang memiliki, yang menguasai Yaumiddin, ketika hari pembalasan. Ad-din di sini menurut para ulama tafsir adalah al-jaza, bukan agama. Jadi yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah al-jaza, pembalasan, pemberian reward.
pemberian balasan kepada umat manusia dan makhluknya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Redaksi awalnya sebenarnya kalau menggunakan bahasa-bahasa yang biasa, dalam bahasa Arab yang biasa, kata dasarnya atau kata yang biasanya adalah na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembahmu dan kami memohon pertolongan kepadamu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di sini iyyaka, kepadamu. Na'bud, memohon kepadamu. Iyyaka, kepadamu. Na'bud, kami menyembah. Wa iyyaka, dan kepadamu. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Apa rahasia di balik ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi iyyaka na'bud, hanya kepadamu. Artinya pada ayat ini kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan redaksi na'buduka, kami menyembahmu, maka ada kemungkinan bahwa menyembah Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita menggunakan redaksi iyyaka na'bud, hanya kepadamu, ada ruang lingkup yang dibatasi di sini. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memberikan ibadah kita selain Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama kita tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya. Kita tidak meminta pertolongan, keselamatan, rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta keamanan, tidak minta keturunan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan al-ibadah sebelum al-isti'anah. Mendahulukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu etika Islam yang perlu kita renungkan, perlu kita jadikan tradisi dan budaya kehidupan kita. Hendaklah kita ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dulukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Maka sebenarnya ada satu ungkapan para ulama bahwa nazar itu adalah tidak keluar kecuali dari orang-orang yang pelit. Maka kita upayakan untuk tidak membiasakan diri dengan nazar. Misalnya, kita ingin kita sukses. Kita berkata, saya bernazar, kalau saya sukses, saya akan infak sekian-sekian. Kalau saya berhasil mendapatkan jodoh dalam tahun ini, maka saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Seharusnya adalah kita berpuasa mendekatkan diri kepada Allah, selanjutnya kita memohon pertolongan kepadanya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian tafsir kita setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Fatihah.
pada kesempatan kali ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus, dan bukan ihdina ilas siratil mustaqim. Tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Secara penerjemahan bahasa Indonesia mungkin tidak akan berbeda jauh, dan bahkan mungkin antara satu terjemah dengan terjemah yang lainnya kita tidak bisa membedakannya. Tetapi apabila kita mengatakan, membaca ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Ini mengartikan bahwa bisa jadi kita pada jalan yang lurus, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap berada pada jalan yang lurus itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi kita salah dalam hidup ini. Bisa jadi kita khilaf dalam hidup ini, sehingga kita melenceng dari jalan yang lurus, dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikembalikan pada jalan yang lurus itu. Jadi apabila ada orang yang mengatakan, wah, selama ini umat Islam itu berarti tidak ada pada jalan yang lurus, mereka tidak berada pada kebenaran, mereka tidak ada pada jalan yang benar yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Buktinya mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Tapi bukan minta tetapkanlah kami pada jalan yang lurus. Sesungguhnya orang yang mengatakan ini orang yang tidak mengerti bagaimana kedalaman makna ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ihdina ila, tunjukkanlah kami pada atau menuju, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Artinya kalau kita saat ini berada pada jalan yang lurus, tetapkanlah kami senantiasa pada jalan yang lurus itu. Nah, seandainya kita tersesat, kita salah, kembalikanlah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus ini, para ulama tafsir menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Beberapa ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim itu, jalan yang lurus itu. Ternyata para ulama tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim itu adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan as-sirat al-mustaqim itu al-Islam. Nah, ternyata apabila kita renungkan perbedaan kata dan ungkapan dari para ulama tafsir itu mengerucut pada satu pandangan yang sama. Al-Quran itu ya Islam, Al-Quran itu ya Islam, Islam itu ya Al-Quran. Maka yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, jalan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari makhluk ini, yang berdasarkan pada Islam dan berdasarkan pada Al-Quran. Berikutnya kata hidayah. Hidayah itu ada hidayah taufik dan ada hidayah irsyad. Hidayah taufik itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik adalah membawa seseorang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang lahir dari keturunan orang soleh, tetapi ia berada pada jalan yang tidak sesuai dengan Allah, tetapi ia berada pada jalan yang Allah tidak kehendaki. Namun betapa banyak orang yang orang tuanya tidak soleh, lingkungannya tidak soleh, tetapi ia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Allah memberinya hidayah.
Ada lagi hidayah irsyad, petunjuk, membimbingan. Nah, ini tugas semua umat muslim yang mendengarkan Islam, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Ini adalah hidayah irsyad. Upaya kita mengajak keluarga kita, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi untuk berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hidayah irsyad. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedalaman makna as-sirat al-mustaqim itu. Allah mengatakan, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Amin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ada kira-kira 3 kunci kata yang ada pada ayat ini. Yang pertama, alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang Engkau beri nikmat, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka? Orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, yang kita senantiasa setiap salat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bersama dalam barisan mereka. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna dari jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, yang Allah beri nikmat. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya akan membawa kita pada taat, akan membawa kita pada kebersamaan dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, dari para nabi. Maka ketika kita mendengar seorang nabi, Musa alaihi salam misalnya, Isa alaihi salam, maka sudah pasti mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap bersama dengan mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin, dan orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur. Dan di antaranya ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka digelari dengan As-Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu anhu digelari dengan As-Siddiq. Dan kita berharap bersama dengan mereka. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Fatihah setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Fatihah kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya sudah kita sebutkan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan nabiyyin was-siddiqin, dan orang-orang yang tulus benar-benar mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, membela jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, berikutnya adalah orang-orang yang meninggal dunia sebagai syahid. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk meniatkan diri kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memimpikan syahadah, memimpikan syahid. Dan orang-orang yang syahid itu adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat itu, ya Allah, adalah orang-orang yang termasuk dalam kalangan nabiyyin, para nabi, siddiqin, wasyuhada wassalihin. Selanjutnya adalah kata kunci yang ketiga adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak masuk dalam golongan al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Kenapa ada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memurkai seseorang apabila orang itu memiliki pengetahuan, memiliki wawasan, mendapatkan informasi, mendapatkan penjelasan tentang ayat-ayat Allah, tentang sabda-sabda Rasulullah, jalan kebenaran. Dia tahu bahwa itu benar, tetapi dia tidak mau mengikutinya. Kenapa? Karena godaan syahwat, karena ambisi nafsunya, karena keinginannya, duniawinya, sehingga ia rela meninggalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang pintar, bergelar profesor, tetapi memanipulasi penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Mereka itulah yang termasuk dalam golongan al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kriteria ini para ulama tafsir menggambarkan adalah termasuk golongan orang-orang yang memiliki karakter seperti orang-orang Yahudi. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang yang tersesat itu. Sedangkan orang-orang yang tersesat adalah orang kebalikan dari al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia tersesat? Karena dia beramal bukan berdasarkan ilmu. Ia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin menjadi hamba yang baik. Tetapi ia tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terjadi pada kalangan orang-orang Nasrani. Mereka beribadah, mereka mendekatkan diri kepada Tuhannya, tetapi dengan cara-cara yang diperbuat oleh mereka sendiri, kreasi mereka, maka mereka tersesat. Dan mereka tidak menyadari bahwa dirinya tersesat. Maka dalam ayat ini, dalam surah Al-Fatihah ini, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sama dengan generasi-generasi sebelum kita. Agar kita terbebas dari karakter-karakter orang-orang sebelum kita, yaitu orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tersesat. Dan ini memberikan satu penjelasan kepada kita, kelemahan kita, dan itu yang merupakan pintu syaitan menggoda kita adalah syahwat dan syubhat. Kalau kita pintar, biasanya kita lemah di syahwat kita, maka setan masuk melalui pintu itu. Tetapi kalau kita semangat ibadah, tetapi kita kurang informasi, kita tidak memiliki penjelasan, kita tidak mendapatkan penjelasan yang utuh, maka setan masuk melalui pintu itu, sehingga kita bisa saja tersesat. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir surah Al-Fatihah. Pada surah Al-Fatihah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga yang dapat kita jadikan panduan hidup kita. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka ini menjadi motivasi kita untuk tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian yang kedua, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Apabila kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah dan sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan.
Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Berikutnya adalah kita berupaya untuk berada pada jalan yang lurus ini. Kita terus belajar, berupaya untuk menjaga hidayah ini. Maka kita ingat wasiat oleh Nabi Ibrahim, para nabi sebelum Rasulullah, dan wasiat Rasulullah SAW agar kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Berikutnya pelajaran yang berharga adalah kita berupaya mengikuti orang-orang yang soleh sebelum kita, agar kita bersama dengan mereka. Bisa jadi kita berbeda pendapat dan berbeda pandangan, tetapi janganlah sampai kita membenci mereka. Justru kita mencintai mereka. Tapi kita berupaya untuk mencintai mereka. Anta ma'aman ahbab. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan mudah-mudahan ketika kita mencintai para nabi, mencintai orang-orang soleh, mencintai para syuhada, mencintai para sahabat yang tulus membela Rasulullah, kita bersama dengan mereka di akhirat kelak, termasuk dalam golongan orang yang mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kita berupaya sekuat tenaga untuk membentengi diri kita dari kelemahan yang ada dalam diri kita, kelemahan syahwat maupun kelemahan syubhat, agar pintu setan itu tidak terbuka untuk menggoda kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran berikutnya adalah yang dapat kita ambil dari surah Al-Fatihah ini adalah kita mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita itu ada beberapa generasi, banyak generasi yang mereka tersesat karena tidak mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka hanya mengikuti egonya. Dan di antara mereka ini murkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka tahu tetapi mereka tidak mau mengambil hidayah itu. Sudah mengerti tetapi tidak mau mengamalkan. Sudah mendapatkan informasi tetapi tidak mau mengikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya hidayah kepada kita semua, kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada keturunan-keturunan kami, sehingga tidak ada satu generasi di antara keturunan kami yang itu menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kajian tafsir surah Al-Fatihah yang kita kaji bersama pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu pada kajian tafsir yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.